time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Ella Odeke dengan NIM 231052031. Saya mahasiswa semester 3 di IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas PGMI 3A. Baiklah, saya di sini akan membahas hadis tentang pendidikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat berupa iman, Islam, dan ilmu pengetahuan. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hadis tentang pendidikan. Pembahasan yang sangat penting, yaitu mengenai keutamaan ilmu dalam Islam. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Dengan ilmu, kita bisa mengetahui hakikat hidup, mengenal Allah, dan menjalani hidup ini dengan penuh kebijaksanaan. Mari kita simak sebuah hadis yang sangat menginspirasi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 2685. Fadlu ala ilmi ala abidi ka fadli alaikum ala adanaikum, yang artinya keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Keutamaan ilmu dalam Islam. Hadis ini menggambarkan dengan jelas betapa tinggi derajat ilmu dalam Islam. Rasulullah SAW menggunakan perbandingan yang sangat tegas antara beliau dengan orang yang paling rendah di kalangan sahabat, untuk menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan tanpa pengetahuan yang benar. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah sumber utama dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam. Ilmu sebagai pemandu ibadah. Saudaraku, ibadah yang dilakukan tanpa ilmu yang benar dapat berisiko, menyimpang atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah kunci dalam menjalankan ibadah dengan benar. Seseorang yang berilmu dapat melaksanakan ibadah dengan penuh kesadaran dan pengetahuan yang benar, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bukan hanya mengajarkan kita cara beribadah, tetapi juga bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ilmu sebagai amanah dan tanggung jawab. Ahli ilmu memiliki tanggung jawab yang besar. Mereka tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga diamanahkan untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada umat.
ilmu yang bermanfaat harus disampaikan dengan cara yang benar dan ikhlas. Ini adalah amanah yang sangat besar, karena ilmu yang disebarkan dapat membawa kebaikan bagi banyak orang. Oleh karena itu, seseorang ulama atau ahli ilmu harus menjaga akhlak dan integritasnya dalam menyampaikan ilmu. Mengapa ilmu lebih utama dari ibadah? Keutamaan ilmu atas ibadah itu sangatlah jelas. Seorang yang berilmu tidak hanya beribadah dengan benar, tetapi dapat mengajarkan dan membimbing orang lain untuk beribadah dengan cara yang benar. Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu hanya berdampak pada diri sendiri, sementara ilmu dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Ilmu mengajarkan kita untuk hidup dengan baik, menjaga hubungan kita dengan Allah, sesama umat, dan alam sekitar. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita semua berusaha untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama dengan sepenuh hati. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang sudah kita miliki, karena ilmu itu sangat luas dan terus berkembang. Dengan ilmu, kita tidak hanya bisa memperbaiki diri, tetapi juga memperbaiki masyarakat di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengarah pada kebaikan dunia dan akhirat. Dan semoga ilmu yang kita pelajari tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi amal jariah yang terus mengalirkan pahala bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.